Nah, ini adalah jembatan di kampung saya ya, yang melintasi sungai besar, yang dimana sungai ini menjadi sungai utama untuk air tambak. Nah, saat ini kondisi pasang laut itu benar-benar tinggi ya, hingga ke permukiman. Nah, ini motor saya pun mati nih akibat businya itu terkena air. Jadi ini sahabat saya Bang Deddy. Nah, ini jembatan penyeberangan untuk melintasi sungai ya. Jadi kalau ke tambak yang biasa saya lalui adalah jembatan ini. Ini melintasi sungai besar. Dan kondisi saat ini banjirnya pasang air laut tinggi sekali ya. Nah, di saat-saat seperti ini biasanya para petambak itu dia standby di ini ya, di tambak. Nah, ini pun saya sedang dalam perjalanan ke tambak. Baiklah, mari kita lihat aktivitas malam ini ya, seperti apa di tambak. Ini pemandangan dari atas jembatan ya. Kita bisa lihat air sungai itu meluap hingga ke permukiman. Nah, ini adalah pelelangan. Dan saya persis berada di tengah-tengah sungai besar. Ini adalah bapak-bapak nelayan yang saat ini belum pergi melaut ya. Karena cuacanya lumayan ekstrim, anginnya itu kencang. Nah, kalau di sana itu lautnya ya, namun tidak terlihat karena memang situasinya itu gelap. Jadi daerah pertambakan itu di sana. Nah, melewati jembatan ini kalau musim banjir atau hujan ini licin sekali ya. Biasanya banyak pengendara yang seringnya jatuh. Jadi saat pasang laut seperti ini biasanya para petambak itu waspada di tambak ya, karena takut air dari anak sungai itu meluap ke tambak. Namun berbeda di musim hujan ya, kalau pasang air laut itu paling durasinya hanya sekitar 2-4 jam paling lama. Tapi ya lumayan mengkhawatirkan juga ya kalau besarnya itu seperti ini. Nah, kalau dilihat dari konstruksi sebuah desa ya, ini sebenarnya masalah banjir ini bisa ditanggulangi menurut saya. Karena kalau kita baca di sekeliling bantaran kali itu, turap-turap yang ada itu sudah tidak bisa menahan air sungai ya, yang karena pasang air laut. Nah, harusnya situasi ini tuh ditanggulangi dengan meninggikan turap di sepanjang sungai. Ini adalah salah satu solusi yang harusnya dikerjakan atau menjadi ini ya. Mang, ini yang harusnya jadi perhatian pemerintah setempat ya, atau orang yang memiliki kewenangan untuk membangun semua ini. Seandainya turapnya itu diperbaiki dari kedua belah sisi sungai ini, mungkin pasang air laut itu tidak menggenangi permukiman ya. Tapi ya begitulah. Baiklah, kita lanjut ke tambak ya. Nah, saat ini saya sudah turun dari jembatan ya. Jadi pasang air laut itu meluap hingga ke permukiman.
Ini mengkhawatirkan sekali kalau tambak kita itu berada di dataran yang rendah atau pematangnya kurang tinggi. Nah, ini arah ke tambak. Jadi kita memasuki daerah-daerah tambak yang kurang lebih sekitar 100 hektaran. Nah, ini dia ya. Mulai dari tambak kecil, mulai tergenang pasang air laut. Tuh. Malam ini sepertinya banyak para petambak yang aktif di malam hari ya, karena pasang air laut itu cukup tinggi. Nah, ini sudah memasuki kawasan tambak ya. Akses utama untuk jalan ke tambaknya ya. Cuman ini doang yang bener. Kalau kesananya itu masih banyak jalan yang rusak karena jarang dibangun. Ini kita sudah memasuki kawasan pertambakan yang kurang lebih itu hampir 100 hektaran. Baiklah, kita ketemu di tambak saja ya, karena ini cukup bahaya untuk saya berkendara ketika sedang merekam. Nah, ini kita sampai di kawasan tambaknya ya, yang mana ini adalah daerah-daerah pertamakan semua. Kita bisa lihat malam ini pasang air laut itu hampir naik di pematang ya. Padahal pematang yang ini itu cukup tinggi. Nah, ini adalah anak sungainya ya, yang mana aliran sungai ini sumbernya itu dari sungai yang kita seberangi tadi. Nah, di beberapa pematang yang rendah ini sudah tergenang oleh pasang air laut ya. Jadi pentingnya kita itu standby saat situasi seperti ini itu ya, khawatirnya itu pasang air lautnya itu naik ke ini ya, ke pematang tambak. Ini lebih bahaya lagi ketika tambak kita itu dalam keadaan kosong atau pasca panen. Biasanya pematangnya itu tidak kuat karena tekanan air yang cukup tinggi ya. Nah, ini mesin pompa yang biasa saya gunakan, jembatannya itu terendam oleh pasang air laut ya. Jadi hari ini atau malam ini pasang air laut itu lumayan cukup tinggi ya. Dan kemungkinan saya pulang setelah pasang air laut ini surut. Kalau kemarin sih sekitar pukul 12 atau tengah malam ya. Mudah-mudahan ini juga tidak berlangsung lama. Karena biasanya kalau pasang air laut itu ada batas waktunya, beda kayak air hujan ya. Kalau air hujan itu saat tambak sudah penuh, kadang-kadang pembuangan atau irigasinya juga penuh. Nah, makanya seringnya terjadi air tambak itu meluap ke pematang itu saat musim hujan ya. Kalau di situasi seperti ini paling kita antisipasi pematang-pematang yang rendah saja. Nah, kalau pematang yang rendah itu ini di pinggir jalan sudah terendam oleh air pasang ya. Jadi pasang air laut pun saya pun coba memasukkan air baru ke dalam petakan tambak. Nah, yang perlu diwaspadai saat memasukkan air ke dalam petakan tambak itu adalah ini ya, lahak atau saringan pintu air. Kita itu harus sering mengecek
kalau saringan ini atau laha itu sudah rusak ya, takutnya itu ikan dan udang saat kita memasukkan air itu biasanya menyusuri air baru. Nah, kalau lahannya tidak bagus atau rusak, ini akan mengakibatkan udang dan ikan yang kita pelihara itu bisa keluar dari katakan tambak ya. Karena saat memasukkan air baru, apalagi kalau airnya asin, udang dan ikan itu biasanya menyusuri air baru.